Ya, pemirsa, dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini dari sektor farmasi, pemirsa. Sentimen-sentimen yang berkembang, kemudian juga update-update terkini, distribusi dari calon vaksin, kemudian juga beberapa obat lainnya untuk meminimalisir dari dampak dari COVID-19. Ini menyebabkan beberapa saham yang ada di sektor ini kembali mengalami penguatan atau bergerak cukup signifikan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan untuk emiten kali ini, emiten pilihan ada Inaf, pemirsa, dan apa perkembangan yang terjadi pada emiten ini. Dan berikut informasi selengkapnya, di mana emiten BUMN Farmasi PT Indofarma Persero Tbk atau Inaf menyediakan obat COVID-19, maksud kami Remdesivir sekitar 400.000 dosis atau vial botol kecil untuk stok Oktober di 2020. Di mana Remdesivir adalah akan mulai dipasarkan pada pekan ini untuk penggunaan bagi pasien rawat inap COVID-19 dalam kondisi sedang dan juga berat. Dikutip dari keterangan resmi, Direktur Utama PT Indofarma Persero Tbk, Arif Pramuhanto, kepada media menyampaikan produk yang akan dipasarkan Indofarma dalam waktu dekat ialah Desrem Remdesivir ING 100 mg yang telah mendapatkan persetujuan Emergency Use Authorization atau EUA di Indonesia. Obat tersebut juga telah disetujui oleh BPOM melalui penerbitan surat izin edar yang sudah diterbitkan pada tanggal 30 September 2020. Desrem Remdesivir ING 100 mg merupakan obat yang digunakan pada pasien rawat inap COVID-19 dalam kondisi sedang sampai berat. Desrem obat antivirus berbentuk serbuk injeksi liofiliasi yang mengandung zat aktif Remdesivir. Perseroan bekerja sama dengan Milan Laboratories Limited di Bangalore, India, terkait dengan pengadaan obat antivirus tersebut. Inaf memastikan untuk ketersediaan stok untuk Oktober 2020 sudah ada sekitar 400.000 vial dengan harga yang diklaim terjangkau oleh masyarakat di bawah 2 juta rupiah per vial. Selanjutnya obat antivirus Desrem tersebut akan didistribusikan oleh PT Indofarma Global Medica yang merupakan entitas anak perseroan pada pekan depan. Dalam upaya mendukung pemerintah guna menekan penyebaran COVID-19 di tanah air, Indofarma Group telah meluncurkan berbagai macam produk. Selain Desrem, ada juga Oseltamivir 75 gram caps yang merupakan antiviral unggulan yang saat ini telah menjadi rujukan sebagai protokol pengobatan COVID-19 di berbagai rumah sakit. Oseltamivir 75 gram caps merupakan produk yang telah memiliki sertifikat tingkat kandungan dalam negeri senilai 40,06%. Telah diproduksi sendiri oleh PT Indofarma Persero Tbk dengan kapasitas produksi sebesar 4,9 juta kapsul per bulan. Berbagai sumber ADX Channel. Ya, dari informasi fundamental kita akan melihat bagaimana pola pergerakan teknikal dari saham Inaf baik di sepanjang perdagangan hari ini maupun di sepanjang tahun 2020. Nanti kita akan coba lihat bagaimana dari sisi valuasi, terutama dari sisi PER dan PBV-nya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk dari saham Inaf di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, di mana Inaf dibuka di level 3080. Kemudian pada pukul 10 ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, menembus ke level 3150. Dan kondisi ini bertahan sampai dengan penutupan sesi pertama pada perdagangan hari ini, tepatnya di pukul 11.30, Inaf masih berada di level 3150. Sementara pada pembukaan sesi kedua, ini Inaf mengalami koreksi. Kalau kita bandingkan dari posisi penutupan sesi pertama, berada di level 3140 dan posisi ini mampu dipertahankan oleh Inaf sampai dengan penutupan sesi kedua di 3140 menguat di 2,95%. Sementara untuk day range-nya, jarak pergerakan di sepanjang hari ini dari posisi terendah berada di 3070, pemirsa, ini sampai menyentuh ke level 3270 kalau kita lihat intraday tradingnya dari posisi terendah dan tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham Inaf di sepanjang tahun 2020, pemirsa. Seberapa besar penguatan terjadi
terutama dalam beberapa waktu terakhir pemirsa untuk saham Inaf. Di 2 Januari masih bergerak di bawah level 1000-an, tepatnya di 955. Februari tertekan menyentuh ke level 755, bahkan di Maret ini di 535. Sementara di 1 April ini menembus atau mengalami penguatan signifikan ke 1085, di mana pada April ini saham-saham farmasi mulai dilirik. Ini terkait proyeksi untuk saham-saham farmasi milik BUMN akan dibersihkan vaksin, dan ini membuat saham Inaf mengalami penguatan signifikan. Di 4 Mei di 1110, kemudian di 2 Juni ini mengalami koreksi tipis di 1010. Sementara di Oktober ini pemirsa mengalami penguatan yang signifikan di 3140. Ini kalau kita perhatikan dari grafis yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, ini penguatan yang terjadi pada Inaf ini cukup signifikan, sudah menembus ke level 3000-an, di mana di level 1000-an sebelumnya. Kami juga akan sampaikan terkait juga dengan company history dari Inaf. Ini tercatat di Bursa Efek Indonesia 17 April 2001, sudah cukup lama, dengan nominal 100, kemudian harga IPO-nya di 250. Nah, kalau kita perhatikan dengan posisi 3000-an, dengan harga IPO di 250, Inaf sudah sangat jauh mengalami penguatan signifikan sampai sejauh ini. Dari teknikal kita beralih ke sisi valuasi pemirsa, bagaimana posisi PER dan PBV dari Inaf, apakah masih menarik atau tidak. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dari sisi price to earning ratio atau PER ini sudah minus pemirsa, cukup jauh untuk posisi PER dari Inaf. Ini sudah berada minus di 1043,815 kali maksud kami. Kemudian juga untuk dari sisi pre-sales ratio-nya di 10,91 kali, sementara PBV-nya di 19,51 kali. Sementara posisi price cash flow ratio minus di 39,87 kali. Per-nya ini sudah minusnya cukup jauh, berada di 1047,15 kali.